إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، إلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي، وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني، وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البلبري، إلى روح سيد الشيخ البلبري، إلى روح سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البلبري، إلى روح سيد الشيخ البلبري، إلى روح وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي، سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد، وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراوي، إلى روح سيد الإمام ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد سيد زين الدين الماربادي، إلى روح سيد الإمام سيد بكر بن محمد شتا المكي، وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندري، ولأرواح أهل سنتنا المنتسب إليه أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة، يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله، السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Al-aslu ya kan? Wala yadhuru mutanajisun binahwi kalbin illa bisab'i wasalatin ba'da zawalil aini walau bimarratin famausiluha marratan wahidatan ihdahunna biturabin tayammumin mamamzujin bilimai bi ayyuqaddirama hatta yakura asaruhu fihi
wa yasula biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi walayatuhu dan tidak suci mutanajjisun sesuatu yang bernajis atau kena najis binahwi kalbin dengan seumpama anjing illa kecuali bisa biwasalatin dengan 7 kali basuhan ba'da zawalil aini setelah menghilangkan bendanya walau bimaratin sekalipun beberapa kali pamuziluha maratun boleh mahwa pamuziluha maratun wahidatun itu boleh pamuziluha maratun wahidatun maka menghilangkannya air itu dihitung 1 kali. Ihdahunna salah satu dari yang 7 kali basuhan biturabi tayammum dengan tanah tayamum mamjuzin yang dicampur bil ma'i dengan air bi ayyukadira seperti mengaruhkan akan air hatta yadura asaru fihi supaya atau sehingga zahir ya zahara hatta yazhara sehingga zahir asaru bekasnya tanah itu fihi ilma di air wa yasila dan sampai biwasitatihi dengan perantaraan air ila jami'i ajza'il mahallil mutanajjisi kepada semua bagian-bagian tempat yang bernajis. Titik dulu. Jaga penjelasannya. Wala yahuru mutanajjisun binahwi kampin. Tidak suci sesuatu yang bernajis dengan sebab seumpama najis anjing yang lewat sudah atau belum jelas ada di kitab fikih lah bahwa najis itu ada 3 macam. Ialah ada yang pertama najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawassitah, najis sedang atau pertengahan. Yang ketiga najis mughallazah, najis beras. Kategori yang 3 itu sudah dicontohkan. Nang kaya apa najis mukhaffafah, nang kaya apa contoh najis mutawassitah, dan nang kaya apa najis mughallazah. Ya sudah diulang aja. Najis mukhaffafah ialah najis kanak-kanak kecil yang masih menyusu, belum sampai umurnya 2 tahun dan belum makan yang kenyang, maka kencingnya itu disebut najis mukhaffafah, najis ringan. Maka cara menghilangkan najis yang ringan ini cukup dihilangkan airnya, dipercikkan airnya, sudah suci. Nah, maka ini sama seperti dengan najis hukmiyah. Sudah kering tinggal percik, tinggal lap dengan kain yang bersih, maka menjadi suci.
marlah. Nah, yang kedua adalah najis mutawassitah. Najis sedang pertengahan, contohnya adalah najis kotoran haid binatang atau manusia, mau abwalnya kencing-kencingnya atau aurasnya. Tahu auras? Jemaat maksir daripada rausun. Nah, kencingnya, nya, itu najis apa? Najis mutawassitah. Maka cara menghilangkannya, hilangkan airnya, kemudian hilangkan sifat-sifatnya dengan alat air yang suci. Sifatnya itu baunya, rasanya, atau warnanya. Jelas. Nah, yang ketiga adalah najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis anjing dan babi wa ma tawallada minhuma aw tawallada minal akhar. Najis kotoran dulu, kotoran anjing dan babi atau anak-anak mereka atau perkawinan anak hasil perkawinan anjing lawan babi ataupun hasil anak perkawinan anjing dengan binatang yang suci, babi dengan binatang yang suci, maka kotorannya itu najis mughallazah. Nah, sekarang dicontohkan adalah najis anjing. Apa? Ia mau kencingnya anjing, mau rausnya anjing, termasuk jilatan wulugul kalbi bahasa kitab. Jilatan anjing. Ini kita malam mau kada anjing masuk. Mau kan? Mau lah, nah mau diburu, orang kampung diburu, bilingnya ada. Diburu itu lain, ditimbak berburu lain. Nah bahasa kampung diburu terus bahasa Indonesia apa? Dihalau, paham lah? Dihalau, ya lah. Itu nama lagi dihindar. Ada lagi bahasa lain lah. Wan. Diburu, dihalau, dihandar, apa lagi? Dihaga. Yalah wan. Nah iya, anjing masuk ke dalam pondok. Iya diburu, ada paham diburu, dihaga. Ada dihaga, dihalau. Andong ada dihalau, apa gitu? Apa gitu? Mar. Diburu, dihalau, dihaga, apa lagi? Apa? Dihiga, dijihad. Nah ada sahabat itu dijihad. Bahasa mana? Hanya aku tahu. Dijihad. Bahasa mana? Aku ada kalau orang berbeda. Ada di jihad lah. Kita ayo orang rahmat dihadap jihad lah. Apa tuh di jihad? Apa? Oh dihandar. Oh bahasa pendam doh. Bahasa apa? Berapa kalau berapa? Ikaw berapa? Kira-kira Allah. Ya sudahlah.
anu jihad agak dari ada anu semangga mendingin bang ya orang mendingin jihad di jihad apa tuh oh di handar kembang mau di jihad gem tahu teman ada orang-orang tahu aja kayaknya ya sudah asal aja yang penting paham itu maksudnya maulah bahasa itu supaya paham enggak dua tahu udah hewan apa jihad itu kan jihad kita bingung orang mengarang jihad apa aku nanti ngedahkan deh di jihad itu di handar lah dapat ilmu gam dari handar lalu umpamanya masuklah lalu menjilat piring najis mogal nah sekarang piring itu tidak akan suci illa kecuali bisa ghasalatin dengan 7 kali basuh 7 kali kubui makam 7 hari itu pun ba'da zawalil aini setelah menghilangkan airnya liurnya hilang dulu bakasnya hilang dulu nah walau imaratin sekalipun dengan beberapa kali pamuziluha maratun wahid maka menghilangkan air itu dihitung 1 kali lah ini umpamanya bebekas menghilangkan bekasnya itu dihilangkan dulu airnya itu dihilangkan walau 5 kali tetap dihitung sekali ya dihitung sekali nah setelah itu ihdahuna salah satu dari 7 kali biturabin tayammumin dengan tanah tayammum maksudnya suci tayammum itu suci maksudnya lah mamjuzin bil ma'i dicampur dengan air nah hanya sekali itu ambil tanah nang suci marai ambil benda suci buat ka anu nih buat ka apa cibok apa mau ke piring nih apa nih centang bisi banyu dia atau kaimbir lah nah makanya di sini seperti bi ayukadiral ma'a seperti mengaruhkan ia akan air hatta yajhara asaruhu fihi supaya nampak bekas tanah itu di air. Pahamlah? Nih, ini tanah sebokotan. Ada buat ke cuntang juga. Gayung lah. Cuntang gayung lah. Cibok lah. Kenyambet apa? Cuntang. Gayung bang juga. Ya juga, ya terserah. Nih buat haru supaya warna tanah itu jelas. Nah hanya dikubuyakan ke piring tadi hatta wayasila dan sampailah air tanah itu biwasitati dengan perantaraan air ila jami ajzail mahallil mutanajjisi kepada seluruh bagian-bagian tempat yang bernajis tadi. Nah imbah sekali lawan tanah habis bersih. Nah sekali lawan tanah ini terserah aja mau nang pertama kah berikutnya hanya 6 kali lawan banyu atau mau nang ketiga kah nang keempat kah pokoknya dari 1 7 kali itu ada di antaranya nang bercampur tanah suci.
bahasa Bahari rahmatnya ngarannya itu adalah menyatro. Iyalah, menyatro lah, nyatro. Lalu ada orang berpikir jika aku jer makan babi kayak apa? Aku jer bersih. Ujur sih, kau minum banyu tanah maka aku. Kenapa di kitab najis baru mugelan harus 7 kali bersuci sekali tanah napa dulu bahir tanah bahkan kayak itu lagi nangaran najis itu bila sudah di luar lamun di dalam ini kada najis kamu ada lebih sih bol ada olah bisa kamu bisa kada bisa kada makan kan kada makan kada beda mana bisa terus paru-paru tuh biasanya banyak kada makan lalu mulai semalam kada makan dia numbat ada dalam paru tinggal ada najis ada. Kenapa? Karena tidak cuma bila ini sudah tak keluar di sini tidak keluar najis tak keluar di lubang sedikit aja najis selama di dalam parut aja tak ada najis temakan anjing di dalam parut najis ada. Maka ya Pak, bertobat ya sudah bertobat aja, menyesali, jangan lagi makan babi, itu aja, ambil, perbaiki diri. Ya, kada perlu harus disatu nang di anu kayak itu, habis. Kemudian wayapi bima irrakidi tahrikuhu sabar wayapi dan cukup dalam kurung sah bima irrakidi pada air yang rakit yang tenang tahrikuhu menggerakkannya sesuatu benda yang kena najis sabaran 7 kali. Nah, keinginan ulang karena hidup kita ini nyaman, nikmat, anugerah Allah Ta'ala. Kita berada di Indonesia, negara tropis. Panas kada, dingin kada. Kalau kita berada di negara panas, maka kita akan kepanasan. Kenapa? Karena banyak kada tapi ada juga panas. Seperti di Belgia, di Afrika, Indonesia, Sudan, Jamaika. Itu panas terang itu. Negara panas. Kadinya menyaman panas lalu banyak ngalih banyak sih ngalih hari ini kan jangan harap bisa nambah konyong-konyong kayak kita di sini kan. Kalau orang berada di negara dingin, mana negara dingin kan di kutub daerah kutub utara lalu kedinginan aja itu. Nah sekarang kita berada di daerah tropis. Kenapa arti tropis? Tropis itu bukan negara panas, bukan negara dingin, sedang-sedang saja. Lalu banyak sungainya ada, kada panas, kada dingin, di mana-mana ada sungai. Lalu ada telaganya, maka ada yang disebut jari maul jari, ada maur rakit, ada air yang mengalir di sepanjang sungai, ada air yang tenang di telaga di Pohomaan.
Nah, piring najis. Piring najis. Karena najisnya kotoran anjing. Kayak apa ini membersih? Buangin dulu. Najis anehnya itu dulu kotorannya itu dibuangin dulu. Berapa kali pun untuk menghilangkan airnya itu dihitung sekali. Nah setelah itu culuk pakan ini di dalam banyu nama ini digarakakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekalinya campur tanah. Kenapa banyunya jiran nih? Paham lah? Nah, lamun musim baah nang karuh depan kada perlu lagi. Itu aja kan sudah 7 kali. Ka-7 kalinya je lawan tanah kada apa juga. Nang penting sakali lawan tanah. Nimbonya kan banyak karo nih baah kalau baah ka banjir kan. Wan. Baah. Ya sudah. Orang Jawa udah tahu baah kalau. Tahu lah. Wan. Tahunya banjir. Karuh. Piring najis anjing. Sudah hari-hari. Tapi buangi airnya dulu. Airnya buangi. Ini kira-kira 7 kali gerak aja kan. Suci sudah. Sudah cukup sah firakidi. Pada air yang tenang. Tahrikuhu cukup. Tahrikuhu. Pailnya yakfi cukup menggerakkan benda yang kena najis itu 7 kali. Qala syaikhun ya huru apa dah? Ya huru ka ya zaharu an-nazihaba maratun wal lauda ukhra. Wah gitu. Apil jari. Qala syekhuna berkata guru kita. Siapa guru kita? Nang ucap guru kita ini siapa? Pengarang kitab. Pengarang kitab siapa? Imam Zainuddin al-Malibari, orang India. Guru Sidin siapa? Ibnu Hajar al-Haytami. Maka qala syekhuna berkata guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami atau al-Haisami. Boleh. Biar tahu ada boleh dibaca al-Haytami atau al-Haytami. Nah, berkata guru kita Imam Ibnu Hajar al-Haytami yazharu zahir. Apa arti zahir itu? Nyaman dipaham. Udah aja nampak zahir itu kan nampak aja pahamannya. An-nazihaba maratun bahwa memergikan. Jadi arti zihabat itu jangan pergi, memergikan. Bahwa memergikan itu maratun sekali, wal auda mengembalikan maratun 1 kali. Ini nah ini mangkok atau piring gampang kan najis. Nah lalu dicalamakan ke banyu nang tenang. Zihab apa? Zihab nenek. Jangan pergi, memergikan. Sekali di lembanya nenek. Wal auda bulikakan maratan ukhra. Berarti 2 kali sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Mun sudah karuh 7 kali bersih. Pahamin. Ngatakan ini najis mukallad bukan hanya anjing lah, babi wa mata walada minhuma
Ya dah lah punya najis mughalazah. Wah ini ada orang yang membahas rahmatnya. Nah ini kan ini memerlukan penelitian, pemikiran dan sebagainya. Kasihannya jir anjing itu dihukum makan najis mughalazah. Memang ada apa gar? Sejahat itukah Allah Ta'ala menciptakan anjing? Sehingga karena anjing ini bukan dianggap lagi najis mughalazah, anjing ini dihinakan, dikucilkan, bahkan orang kada boleh mengingu anjing. Anjing gilanya ada di tingkalong, di tawak apa? Sehina itukah Allah menciptakan anjing? Sampai memang benar Nabi mengatakan la yadkhulu buyutan fihi kalbun, la yadkhulul malaikatu buyutan fihi kalbun. Kada masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu anjing. Emak jahatnya anjing ini. Maka jer rahmatnya anjing dulu masuk ke masjid Nabi. Emang jauh di Madinah itu anjing masuk. Berarti malaikat itu masuk juga ngarannya ke masjid Nabi itu. Karena ada anjing berkeliaran. Paham? Lah, ini kayaknya kita membahas ini kita membahas najis mughalazah, bukan membahas anjing secara keseluruhan. Kenapa? Anjing ada jadi masuk surga juga. Ada anjing masuk surga lah. Rahmat. Ada. Sudah kalau kita belajar anjing yang masuk surga itu adalah anjing ashabul kahfi yang bernama Kitmir. Sapi ada nama masuk surga. Sapinya Nabi Saleh. Burung ada masuk surga. Burung Hudhud Sulaiman. Samud ada masuk surga. Nabi Samudnya Nabi Sulaiman. Anjing masuk surga. Nah, kita hanya bicara najis nang diuraikan oleh para ulama kita. Kita kada menghina anjing. Bahkan ada riwayat juga rahmatnya di dalam kitab ini kalau kada salah antara dua, bila kada dalam kitab Irsyadul Ibad atau di dalam kitab Raudhur Rayyahin Imam As'ad bin Abdullah Al-Yafi. Seorang perempuan masuk surga gara-gara meminumi anjing yang kehausan. Artinya apa? Ya orang memelihara anjing hanya meminumi anjing. Yang sekarang kayak orang memelihara anjing, memberi makan, meminumi. Ini aja nah pelacur perempuan meminumi anjing sekali aja kelaparan masuk surga. Tapi kok kenapa kita menghina orang mengingun anjing yang memberi makan, memberi minum? Nah ya ada. Ini PKI kena kajian yang harus kita memahami dengan dingin kepala dan supaya jangan salah bahwa Islam ini, agama Islam ini agama nang rasional, agama fitrah, agama nang masuk akal, dan agama nang suci, agama nang tidak menghina, menjelekkan apapun. Nah sudah ke kitab pulang. Wafil jari dan pada air yang mengalir. Murur sabi jariyatin melakukan 7 kali aliran. Nah sekarang mengalir itu kayak apa? Memelaluakan di alirannya 7 kali. Iya ampiris umpamanya yang mengalir ini air pancur. Yalah.
Iyalah, suah kita ke Panjor. Kamu tahu air Panjor, Wan? Di mana? Kamu suka melihat di mana? Biar jelas ya. Di mana? Wihara. Di wihara. Karatongan ada soal. Ada. Di Pihandam. Ada air Panjor di Pihandam. Ada. Rahmat. Air Panjor di Pihandam adalah. Di mana pun ada. Lah. Kada sudah melihat dia gambar air Panjor. Mana? Nyat-nyat di gunung. Itu bahawar. Apa yang ada di gunung itu Panjornya. Yang dimaksud di mana melihat ada. Kamu melihat air Panjor sudah melihat lah. Biar faktanya aja jangan cerita. Di TV soalah. Di suahai di TV. Di YouTube tuh mau air Panjor deras ada. Yang jelas kalau sadus itu banyak air Panjor. Nah, aku rancak soalnya melihat istilah berjalan tujuh ke situ ke gunung tuh ada air mulai gunung tuh Panjor. Ada lah. Ya permasalahannya ganal katanya. Ya Panjornya. Adalah. Rahmat. Di Pihandam ada. Mulai atas gunung tuh dah mengalir sampai ada nama-nama di bibir. Adalah. Ada nggak? Ada. Itu Panjor ngarannya. Itu iya jari mengalir. Nah termasuk sungai mengalir. Nah itu kadang ngalir. Cukup murur sabi maratin lalu akan 7 kali surong sekali surong lalu banyak 2 kali 7 kali ya berarti sudah cuma sekali campur lawan tanah beres. Ya Allah marah nih bahan kita mau ke Panjor sekali-kali aturan jam selain reh lah kita. Wah cocok sekoleh. Cocok sama kita rahmat itu kemana ke Luksan pelan mantap tambang akan zorong ya sudah kayaknya kita pikirkan ya Allah kira-kira dulu ada tahu ini sekali tahun bayar Panjor jadinya mantap ya tahu dia Panjor cukup melakukan 7 kali aliran wala tiba fi ardin turabiyatin dan tidak beraturan kada berurutan pada bumi nang batanah nang batu itu ada baturan itu sarahan itu pokoknya nang banjir itu nang karoh itu dia sudah 7 kali ya mudah telah nah habis kemudian lau massa kalban dakhilamain kasir lam tanjus yaduhu parun ayhaza parun ini satu cabang masalah lau masakal jikalau menyentuh atau menjapai seseorang akan anjing dakhila mulai dalam ma'in kasirin air nang banyak lam tanjus yaduhu maka tidak najis tangannya. Tampil gini nih ada 2 macam
seseorang menjapai anjingnya ini di dalam banyu, japai betisnya, ini mulai luar nenek, mulai luar cawoknya nenek, japainya betis anjingnya nenek, anjing anak, anjing duha lebih nabinya anjing anak, atau duha sama aja. Ini dalam banyu kada, banyunya itu banyak, arti banyak itu lebih dari dua kolah, angkatnya najislah tangan ini, kada ada. Atau sekali berkunjung lawan anjing. Iya nggak? Nang kayak di TV itu berkunjung lawan anjing lainnya. Iyalah. Nah ini berkunjung lawan anjing. Baunya alam anjing di bawah baunya alam di dalam banyu ada nggak? Tapi airnya itu banyak. Lam tanjus kada menajis ya kan? Kada apa-apa. Kada najis. Ini ada kalau di film banyu adalah. Oh pokoknya lawan banyu apa bahasa bahasa bahari itu ada aku ingat selainnya ingat ini orang bahari ibu kan tahu siapa tuh boleh ngarannya benar ini teten tahu lagi agam tahu lah tahu lah dulu itu Rahmatai itu ngarinya film karton kimus nang dikatujui film apa rin teten anjing 77 lain jenis bon lain anjing 77 pokoknya anjing film anjing orang anjing menyelamatkan orang ini film anjing loh. Nah ya nang bukunyong di banyu lah menyelamatkan orang dan sebagainya. Nah itu tahu boh. Berarti ada berhari makan lagi tuh. Walau ra'al gun ra'sahu min ma'in wa bamuhu taratibun walam yu'lam masatuhu lahu lam yanjus. Walau rafa'a qalbun ra'sahu min ma'in walau jika rafa'a mengangkat kalbun oleh anjing ra'sahu akan kepalanya dia mengangkat min ma'in dari air wafamu mutaratibun sedangkan mulut air basah lam yu'lam masatuhu tidak diketahui menyentuhnya anjing lalu bagi itu air lam yanjus maka tidak najis itu air. Ini anjing mengangkat kepala dari banyu datang di banyu imbah itu Rahmatai anjing ini mulutnya ini basah bau ciciran mulutnya ini basah nah cuma nya kada tahu kada diketahui anjing ini menyentuh bagi banyu nang anu tadi kada diketahui pokoknya bekas di banyu situ kaya ya kada apa lam yanjus detik Qala Malik. Nah ini biar garis kita garis bawahi pembahasan kita di atas anjing itu najis mughallazah. Ya ada anjing itu najis mughallazah menurut mazhab Syafi'i. Sekarang qala Malikun berkata Imam Malik. Apa ujar Imam Malik? Wa Daud dan Imam Daud Az-Zahiri. Kam Daud dulu. Qala Malikun berkata Imam Malik wa Daud dan Imam Daud Az-Zahiri. Kenapa aku mengerti Daud Az-Zahiri? Ini jarang diketahui orang belajar fikih. Beginilah. Dulu mazhab itu 9. Kita sudah belajar di awal kitab Kifayatul Atqiya. Mazhab itu 9, ada mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Berikut ada mazhab Zahiri.
Yang keenam ada mazhab Auza'i. Yang ketujuh ada mazhab Suri, Sufyan As-Suri. Kemudian yang kedelapan ada mazhabnya Abu Ishaq Al-Aspiraini. Ada yang kesembilan mazhabnya, nah kada ingat. Ya sudahlah. Nah maka seiring waktu mazhab yang berkembang itu hanya 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Sekalipun ada mazhab yang juga berkembang, tetapi kada seperti mazhab yang 4 adalah mazhab Daud Az-Zahiri. Nah begini, ada mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu adalah imam pendirinya adalah Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ini punya murid, punya ulama nang kelas kakap benar, nang hebat, dan sampai sekarang pemikirannya apanya itu dipakai. Dan beliau termasuk orang yang berfatwa mengatakan musik itu halal. Bernyanyi itu halal, musik itu halal. Siapa? Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Jangan ngerti. Nah maksudku kenapa ini? Kenapa? Karena Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ini adalah ulama besar dan sekarang fatwa-fatwanya itu dipertimbangkan. Beliau seorang ahli fikih, beliau seorang ahli hadis, beliau seorang ahli filsafat dan segalanya. Nah, nang maksud adalah gurunya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi ini adalah Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ini adalah ini pendiri mazhab Zahiri bernama Daud. Berkata Imam Malik, pendiri mazhab Malik. Berkata dan Imam Daud, pendiri mazhab Zahiri. Pendiri mazhab Zahiri. Nah yang kedua ini berarti sekaligus menjadi mazhabnya. Kata Imam Malik, al-kalbu tahir, anjing itu suci. Berarti boleh maingun anjing. Anjing suci bisa. Namun kotorannya tetap najis. Cuma anjing suci. Kotorannya kadang aja anjing suci. Pertanyaannya, bolehkah kita mengikut mazhab Imam Malik? Boleh. Tidak ada larangan. Jadi al-kalbu tahirun la yanjusul ma'ul qalilu biwudu'i. Kada menjadi najis air yang sedikit dengan sebab dijilat anjing, karena anjing suci. Ada cerita zaman dulu, ceritanya Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang mufti Syafi'iyah di Mekah. Sembahyang di Masjidil Haram, lalu sidin diikut anjing, digigit anjing, terus sembahyang. Padahal sidin mufti Syafi'i, digigit anjing, najis kan? Kalau Syafi'i najis kan? Najisnya malah mugol. Tapi Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, sidin saat itu memakai mazhab Maliki. Terus saja sembahyang. Lalu kenapa? Ya, karena Imam Malik suci. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat.
Nang kita ini munnya masih kawa Syafi'i basuh, kena ada saat kondisi kita kada kawa, ya sudah taklid umat Imam Malik suci. Paham rahmat? Inya gampang aja agama tu kadang alih. Makanya apa? Kujur anu betapiku dijilat anjing jadi iya mun kada kau mengganti. Mana sudah di jalan mengganti kada kawa. Kayak apa lagi? Ya sudah sembahyang suci al-qalbu tahirun, anjing suci, jilatannya kepada air yang sedikit kada menjadikan najis. Paham Mar? Lah, jadi mun kita nih paham, jadi nyaman kada tapi paniwas orang, no pajul mengun anjing tu, iya kalau nyaman apa mazhab Malik lah, kada najis juga. Paham? Wa inna ma yajibu ghaslul ina'i bi mulugihi ta'abbudan. Kita akan bertanya, kenapa yuk kita mau membasuh anjing itu tuh? Jilatan anjing itu najis, selalu wajib dibasuh sampai lawan tanah, kada tahu kita. Itu ta'abbudan. Innama hanya saja yajibu ghaslul ina'i, wajib membasuh wadah biwulu'i dengan jilatan anjing ta'abbudan. Nah, karena ta'abbud. Apa ta'abbud? Karena melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah? Karena disuruh Allah Ta'ala, disuruh Rasulullah basuh 7 kali. Walaupun itu belakangan rahmatai, belakangan. Oh ternyata piring yang bekas dijilat anjing itu mengandung bakteri, virus yang tidak bisa dihilangkan dengan alat pembersih apapun, lawan sampo kah, lawan rinso kah, lawan apakah, deterjen apa kada maunya mati virusnya. Dia akan mati virus dan bakterinya itu dengan tanah dicampur dengan tanah aja. Begitu lawan tanah hilang virusnya. Nah itu hasil penelitian zaman sekarang. Itu ngarannya dibalik rahasia. Kenapa membasuh najis mughalladah itu 7 kali dan sekali dicampur lawan tanah? Jawaban yang pertama ta'abbudan, karena melaksanakan perintah. Itu dan jadi ibadah. Nah hikmahnya belakangan ya karena itu jilatannya itu ada virus dan bakteri tidak bisa hilang kecuali dengan tanah bercampur banyu supaya sampai ke tempat-tempat nang bekas jilatan tadi hanya hilang. Itulah hebatnya tanah pulang-pulang. Jadi tanah itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri, racun-racun dari anjing dan babi. Nah, habis. Kemudian wa yufa anda minahwi barbusin ila akhirih wallahu a'lam bishawab.